kamu, kekerasan di sekolah sering terjadi di Indonesia. Hampir setiap sekolah yang ada di Indonesia pasti terdapat kasus kekerasan di sekolah. Kekerasan dilakukan dengan banyak hal, seperti secara verbal, secara fisik, secara relasional, dan secara elektronik. Menurut aku sendiri sih, cara menangani kasus bullying itu dengan cara mengedukasikan kepada seseorang anak bagaimana tindakan bullying itu, terus bagaimana akibatnya. Lalu lebih sering sharing tentang bagaimana keseharian dia di sekolah maupun di luar saat bermain. Menurut aku ada beberapa strategi yang emang bisa kita kasih tahu nih ke si anak gitu. Nah, apa aja sih yang harus mereka hindari gitu untuk mencegah bullying? Karena hindari tindakan bullying ini dengan tidak berteman sama orang-orang yang suka membuli gitu. Yang kedua, tidak mudah untuk terkait emosi. Yang ketiga, bersikap berani atau menjauhi orang yang emang berlaku membuli dia gitu. Keempat, adukan tindakan bullying ini kepada guru, kepala sekolah, ataupun siapapun gitu yang berkewajiban untuk menangani kasus ini gitu. Yang kelima, bicarakan dengan orang-orang yang terpercaya gitu. Zaman pun berubah. Kekerasan ini pun bisa dilakukan melalui media elektronik atau biasa kita sebut sebagai media sosial. Bagi yang melihat, tentu saja akan berdampak pada dampak kesehatan mentalnya. Dia akan merasa takut dan merasa tidak nyaman. Bagi pelaku, biasanya akan mendapat sanksi bertahap dari orang tua, pihak yang berwajib, atau dipersidangkan dan bisa sampai akhirnya dipenjara. Sebagai korban akan berdampak seperti mudah emosi atau labil, atau yang lebih parah, bunuh diri. Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014. Bunyinya itu yang pertama, bahwa anak di dalam dan di lingkungan satuan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta, peserta didik, dan atau pihak lain. Nah, yang kedua, perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, aparat pemerintah, dan atau masyarakat. Penanganan pemerintah atas kasus bully itu sebenarnya tuh masih kurang ya. Korban bully yang melapor ke pihak berwajib itu nggak pernah, jarang ditangani secara serius. Mereka tuh nganggapnya kalau itu tuh cuman candaan sesama teman dan lain-lain. Nah, sampai akhirnya si korban itu merasa capek dan ada juga loh yang sampai bunuh diri. Terus gunanya pasal di sini tuh sebenarnya nggak terlalu berpengaruh, dan menurutku pemerintahan di Indonesia tuh belum sepenuhnya menegakkan hukum-hukum yang berwajib. Terus pasti pelaku pembulinya itu cuma minta maaf terhadap korban. Nah, lagi pula kan kayak rasa traumanya juga belum tentu hilang, dan si pelaku pembuli pun belum tentu benar-benar kapok gitu kan. Kalau misalnya nggak sampai ditindak pidana, dia juga pasti bakal mungkin melakukannya lagi gitu. Kalau menurutku sendiri sih, bullying itu kegiatan yang menyakiti orang lain, baik berupa fisik maupun batin, dan itu tuh merupakan kegiatan yang sangat salah dan mengganggu psikis seseorang. Lalu korban pembulian itu biasanya merasakan hal yang tidak nyaman, depresi, atau tidak percaya diri, lalu takut setiap ingin melakukan suatu. Apakah kamu siap menerima semua perlakuan itu? Karena jangan kalian disepanjang untuk dua kebaikan. Stop kekerasan dan peduli sesama.